Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lisa sedang terbaring di tengah jalan yang tampaknya dia sedang ingin bunuh diri. Namun ketika sebuah mobil mendekat, dia terbangun lalu menyingkir yang mungkin dia mengurungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut. Mobil itu lalu berhenti di sampingnya dan di dalamnya ada seorang pria yang menawarkan sebuah tumpangan pada Lisa. Dan Lisa yang awalnya menolak tawaran tersebut, akhirnya dia berubah pikiran dan menerima tumpangan dari pria tersebut. Wait! Di dalam mobil mereka saling berkenalan satu sama lain dan pria ini bernama Adam. Lalu Lisa bercerita bahwa dia memiliki putri yang berumur 9 tahun yang harusnya hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Namun putrinya tersebut sudah meninggal dan mungkin juga hal itu yang menyebabkan dia ingin mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa saat kemudian Lisa menyalakan radio dan mendengar laporan tentang seorang pria dengan cerita atau salib di tangan kanannya telah membunuh 2 orang dengan bekas luka korban yang sangat mengerikan. Laporan itu juga menggambarkan bahwa orang yang diberitakan itu adalah Adam sendiri dan Lisa pun menyadari akan hal tersebut yang kemudian Adam melakukan pengereman mendadak yang itu juga membuat Lisa terbentur di dashboard mobilnya Adam. Dan film yang berjudul Minder pun dimulai. Setelah kejadian tersebut, Lisa terbangun dan tersadar sudah berada di sebuah ruangan kecil sempit dengan lampu-lampu aneh di sekelilingnya dan sepertinya juga tidak ada jalan keluar untuknya. Di pergelangan tangan kiri Lisa juga menempel sebuah perangkat aneh dengan memancarkan cahaya kuning. Kemudian Lisa berteriak mencoba meminta bantuan namun tidak ada respon dari sekitarnya. Help! Help! Bingung dan tak tahu lagi apa yang harus diperbuat Lisa saat ini, kemudian tiba-tiba sebuah pintu kecil terbuka dan memperlihatkan sebuah lorong sempit yang hanya berukuran untuk tubuhnya Lisa sendiri. Lisa pun mencoba memasuki lorong itu yang kemudian pintu lorong itu pun tiba-tiba tertutup sendiri. Setelah itu perangkat yang menempel di tangannya Lisa membunyikan alarm dan menunjukkan sebuah waktu 11 menit dalam hitungan mundur. Kemudian Lisa melihat di ujung lorong tersebut terdapat cahaya terang yang kemudian dia merangkak dan berharap itu adalah jalan keluar untuknya. Namun sebelum dia sampai ke cahaya tersebut, sebuah dinding penghalang menutup jalannya. Dinding penghalang itu terdapat celah kecil untuk dapat dilewati yang kemudian dengan susah payah Lisa dapat melewati dinding penghalang tersebut. Setelah berhasil melewati dinding penghalang tersebut, Lisa dihadapkan dengan sebuah lorong yang agak tinggi dengan lampu-lampu kelap-kelip di sekitarnya. Tapi lorong itu mulai perlahan naik yang hampir merebutkan tubuhnya Lisa. Dia terus merangkak menelusuri lorong tersebut, lalu dia menemukan tubuh manusia yang sudah membusuk menghalangi jalannya, yang sepertinya dia bernasib sama seperti Lisa karena terdapat perangkat waktu di tangannya yang sama persis dimiliki Lisa saat ini. Dan kemudian Lisa pun memindahkan tubuh manusia tersebut.
Setelah memindahkan mayat manusia tersebut, selanjutnya Lisa dihadapkan dengan pagar besi yang menutup jalannya, dan secara bersamaan juga perangkat yang ada di pergelangan tangannya bersinar merah yang menunjukkan waktu Lisa hanya 60 detik dalam hitungan mundur. Kemudian tiba-tiba keluar sesuatu dari dinding tersebut serta bagian dinding belakangnya yang terbuka. Lalu Lisa dengan cepat masuk ke dalam dinding yang terbuka itu dengan lapisan kaca yang menutupnya, dan ketika waktu di perangkatnya berakhir, tiba-tiba andai saja Lisa nggak buru-buru masuk, mungkin nasibnya akan sama seperti mayat yang ditemuinya tadi. Dan ketika dia keluar, tiba-tiba atap dinding itu menurun yang membuat pergerakan Lisa menjadi terbatas. Di sini Lisa mengungkapkan bahwa dia merasa tak sanggup lagi dengan awal rintangan ini, dan ketika waktu di tangannya terrefresh kembali, dia pun menyadari bahwa dia dipaksa harus menyelesaikan semua rintangan tersebut. Dengan pergerakan yang sangat terbatas, Lisa pun melanjutkannya dan menemukan sumber air yang kemudian dia meminum air itu dan menceburkan dirinya untuk menemukan jalan lain ke rintangan yang selanjutnya. Baru saja dia tiba di lorong berikutnya, tiba-tiba datang arus air yang membanjiri lorong itu beserta mayat manusia yang terbawa arus air, sehingga dia harus mencari jalan keluar untuk dapat melewati rintangan tersebut. Dengan rintangan bertubi-tubi yang menimpanya membuat Lisa menjadi kelelahan, dan ketika Lisa ingin menistirahatkan dirinya, dia mendengar suara teriakan orang meminta tolong yang kemudian dia mengikuti sumber suara tersebut, dan sebelum mencapai suara itu dia dihadapkan dengan cairan kimia yang harus dilewatinya dengan space yang begitu kecil. Namun ketika hendak sampai melewati cairan tersebut, dengkul Lisa sempat terkena cairan itu yang membuat luka di dengkulnya. Lisa pun lalu melanjutkan perjalanannya untuk menghampiri sumber suara itu, dan dia menemukan seorang pria dengan nasib yang sama seperti Lisa saat ini. Kemudian Lisa ingin mengajak pria itu bekerja sama untuk dapat melewati semua rintangan yang dihadapi, namun pria itu malah mengatakan jika Lisa akan mati, dan secara bersamaan juga cahaya di perangkatnya bersinar merah yang menunjukkan bahwa rintangan api yang dapat membakarnya pun dimulai. Tapi di sini hanya ada satu ruang dinding yang terbuka, sehingga mereka harus bersaing untuk dapat memasuki ruang dinding tersebut. Ketika Lisa dapat mengalahkan pria tersebut dengan tangan si pria yang terpotong, Lisa melihat tanda salib di tangan si pria itu yang ternyata dia adalah Adam yang memberinya tumpangan pada awal film tadi, dan secara bersamaan juga waktu yang berjalan pun habis, yang kemudian si Adam pun terpanggang. Ketika Lisa terbangun dalam tidurnya, datanglah sebuah tengkorak dengan tentakel mekanis yang menempel. Lalu tengkorak itu menyembuhkan lukanya Lisa, dan ketika Lisa bertanya kenapa dia melakukan semua ini, Lisa malah mendapatkan kilas balik tentang melanjutkan kisahnya bersama Adam, yang dimana Lisa diserang oleh Adam di dalam mobilnya. Kemudian Lisa ditikam dengan pisau sehingga dia terjatuh dari mobil dan mendapati tangan Lisa yang sudah penuh dengan darah. Lalu cahaya aneh muncul dari langit yang membuat Lisa tiba-tiba sudah berada di ruangan kecil dan mengikuti semua rintangan hingga sampai saat ini. Setelah mendapatkan kilas balik tersebut, tengkorak itu pun pergi dan pintu kaca ruangan dinding terbuka, yang kemudian dia melihat sebuah kode rahasia di tangan si Adam tadi yang terpotong. Dia pun bertanya-tanya apa maksud dari kode tersebut, yang secara bersamaan di hadapannya ada sebuah baling-baling mendekatinya, dan dia pun harus menyingkir dari tempat tersebut.
Dengan merangkak mundur, dia dapat melewati rintangan baling-baling itu yang hampir mengenai kakinya. Yang tak lama kemudian ada makhluk yang keluar dari atap dinding, dan ketika Lisa menimbulkan suara, makhluk itu pun langsung mengejarnya. Setelah makhluk itu tak mengejarnya lagi, Lisa pun melanjutkan perjalanannya dan menemukan 2 buah lorong yang mungkin 2 buah lorong itu ada kaitannya dengan kode rahasia yang dia temukan tadi. Dia pun harus memilih salah satu lorong tersebut, yang kemudian dia memilih lorong yang sebelah kiri. Setelah itu dia mendengar suara anaknya, yang kemudian dia mengikuti suara anaknya itu dan menemukan sebuah ruangan putih terang yang menunjukkan gambaran tentang dirinya sewaktu masih bayi yang sedang menatap ayahnya, hingga melihat kejadian putrinya terjatuh dari jendela yang menyebabkan putrinya itu tewas. Lisa pun bersedih dan sangat menyesal kenapa pada saat itu dia tidak bersama putrinya. Kemudian tiba-tiba ada makhluk yang tadi sempat mengejar Lisa muncul dan kembali mengejarnya. Di ujung lorong, Lisa melihat langit cerah yang mungkin ini adalah akhir dari semua rintangan yang dihadapinya. Akan tetapi lorong itu sendiri dilapisi dengan kawat berduri yang dapat mengupas secara tajam setajam silet. Secara bersamaan juga makhluk itu terus mengejar serta lampu di perangkatnya mulai bersinar merah. Dan tanpa pilihan lain selain ia harus tetap maju untuk melarikan diri dari makhluk tersebut. Dengan sebuah pemaksaan yang membuat tubuh Lisa mengalami banyak luka sehingga dia tidak dapat bergerak melanjutkan perjalanannya, dan secara bersamaan juga api dari tabung itu pun keluar. Namun sebelum api menghantamnya, lantai lorong itu tiba-tiba terbuka dan Lisa pun terjatuh ke sebuah ruangan awal di mana Lisa pertama kali tersadar. Dengan luka yang sangat parah, Lisa menuliskan sebuah simbol di dinding itu dengan darahnya. Kemudian tengkorak itu muncul untuk menyembuhkan lukanya Lisa. Akan tetapi Lisa mengatakan bahwa Lisa ingin mati, dan pada saat itu juga tengkorak itu mengeluarkan sebuah alat dari mulutnya yang akan disuntikan ke bagian tubuh Lisa. Dan ketika alat tersebut hendak disuntikan ke bagian tubuh Lisa, Lisa menghapus sebagian simbol itu dan menyadari bahwa itu bukanlah 2 berlian dan tanda X, namun itu adalah 6 panah menunjukkan arah yang harus diambil. Dengan meminta tengkorak itu untuk menyembuhkan lukanya, Lisa pun akhirnya mengetahui bahwa kode itu terletak di balik tangannya yang sedang terpasang dalam perangkat, dan harus menghancurkan perangkat itu untuk mengetahui kode yang dimaksud. Yang kemudian Lisa akhirnya pergi, dan kali ini dia dengan mudah melewati rintangan yang sama seperti sebelumnya serta tahu cara mengatasi rintangan tersebut. Ketika dia mencapai rintangan cairan kimia, dia pun menghancurkan perangkat tersebut dan menemukan sebuah kode sebagai petunjuk jalannya. Dia pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai pada titik di mana dia menemukan 2 buah lorong yang sebelumnya dia memilih lorong yang kiri, dan kali ini sesuai petunjuk di tangannya, akhirnya dia memilih lorong yang kanan.
Dengan terus mengikuti kode di tangannya itu, Lisa dihadapkan dengan sebuah ruang yang sangat aneh. Kemudian dia meninggalkan ruang aneh tersebut dan mencari jalan keluar lain yang dimana dia menemukan perangkatnya beserta makhluk yang mengejarnya tadi. Namun pada saat Lisa ingin mengambilnya, perangkat itu membunyikan alarm yang memicu makhluk itu terbangun dan mengejarnya lagi. Lisa masuk ke dalam satu ruang dinding itu, namun api yang biasanya keluar setelah waktu habis, kali ini api itu tidak keluar, yang kemudian pintu kaca dinding itu terbuka dan mendorong Lisa ke makhluk tersebut sehingga makhluk itu tergencet yang pada akhirnya makhluk itu pun tewas. Lisa melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan anaknya di sebuah lorong lain. Anaknya itu pun mengajak Lisa untuk ikut bersamanya. Namun Lisa menyadari bahwa anaknya itu tidak nyata dan dia juga mengatakan bahwa dia harus pergi dengan cara lain, yang kemudian anaknya itu pun menghilang. Maman. Lisa terus merangkak ke lorong akhir yang dimana dia melihat sebuah langit cerah di ujung lorong tersebut. Akan tetapi untuk dapat menuju lorong itu, dia dihadapkan dengan 3 buah rintangan yang dapat memotong tubuhnya. Rintangan tersebut masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah 4 detik, yang kedua adalah 3 detik, dan yang terakhir adalah 2 detik. Akan tetapi dalam rintangan yang terakhir yang cuma memiliki waktu 2 detik dan itu juga mustahil untuk dilewatinya, namun dia memaksakan dirinya untuk dapat melewati rintangan tersebut, yang pada akhirnya terjadilah. Dengan sebagian kakinya yang terpotong, dia terus melanjutkannya dan berhasil sampai ke ujung lorong tersebut. Namun dia terkejut ketika menggapai background langit cerah itu ternyata dilapisi dengan kaca. Dan walaupun begitu, dia menganggap perjuangannya selama ini telah berhasil. Kemudian atap lorong itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan sebuah pancaran cahaya terang, yang kemudian dia melayang bersama cahaya tersebut. Kemudian Lisa terbangun di sebuah tempat asing yang sangat indah dengan air terjun dan tebing bebatuan di sekelilingnya, serta kondisi kaki Lisa yang sudah pulih kembali. Di tempat ini juga Lisa dipertemukan dengan putrinya, yang kemudian filmnya pun Oke, itulah cerita film dari Minder yang dirilis pada tanggal 9 Juli 2021 kemarin. Dan di film ini perspektif orang juga berbeda-beda tentang filmnya. Ada yang bilang ini tentang penculikan alien, dan juga ada yang bilang ini tentang sebuah proses manusia menuju ke surga, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Tapi Ogut punya kesimpulan dari cerita film ini sendiri, bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yaudahlah, Ogut tutup sampai sini, dan jangan lupa buat subrek channelnya. So thanks for watching, keep enjoy, keep smiling, and see you next video. Bye bye.